cabang pun teman-teman sejawat pengurus pusat yang berkesempatan hadir pada forum webinar kita pada siang ini. Kemudian tentunya yang saya hormati narasumber, Bapak Ketua Konsil Kefarmasian, Bapak Priyanto, dan juga Ibu Yeni Sulistiawati dari Sekretariat KTKI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dari kedua narasumber untuk bisa memberikan pencerahan pada siang ini bagi kita terkait pembaharuan surat tanda registrasi apoteker. Kemudian yang saya banggakan para apoteker anggota IAI yang pada kesempatan ini menyimak webinar yang dilaksanakan oleh PPIAI untuk mencerahkan kita semua. Para peserta webinar yang saya banggakan, pelaksanaan webinar ini berdasarkan dari masukan dari segenap pengurus, baik jajaran pengurus pusat, pengurus daerah maupun pengurus cabang, dan tentunya juga masukan-masukan yang disampaikan oleh anggota baik melalui pengurus maupun langsung ke pengurus pusat, gitu ya, terkait dengan pengurusan surat tanda registrasi apoteker. Kita tahu ini adalah masa transisi di mana pemerintah berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023 menerapkan kebijakan pembaharuan STR, menjadi STR-nya menjadi berlaku seumur hidup. Dan pembaharuan ini ternyata cukup banyak diminati walaupun STR-nya belum jatuh tempo masa berlakunya. Sehingga tentu ini akan membuat cukup kerepotan teman-teman di KTKI dalam menyelesaikan pengurusan STR-nya. Ditambah lagi ada kemudian diluncurkan juga aplikasi Satu Sehat yang tentu perlu kita dengar penjelasan keterkaitannya dengan web KTKI yang selama ini digunakan untuk pengurusan STRA. Nah, di pada siang ini kita sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu Pak Priyanto yang akan bicara tentang kebijakan terkait pengurusan STRA seumur hidup, dan tentu kebijakan-kebijakan lain yang terkait registrasi ini. Dan kemudian secara teknis nanti dari Sekretariat KTKI Ibu Yeni Sulistiawati akan menjelaskan bagaimana prosedurnya pengurusan STRA seumur hidup ini. Sehingga nanti akan bisa terjawab kendala-kendala yang teman-teman sampaikan kepada kami. Secara khusus Pak Agus sudah merekap keluhan-keluhan dari sejawat selama ini, dan rekapan itu sudah disampaikan kepada Pak Pri dan Bu Yeni, sehingga harapan kita dalam presentasi ini walaupun belum masuk ke sesi diskusi, tapi keluhan-keluhan dari teman-teman sudah bisa terjawab oleh Pak Pri maupun oleh Ibu Yeni. Sehingga pada sesi diskusi nanti, karena waktunya terbatas, mungkin sudah sedikit yang bisa kita selesaikan. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia tentang pembuatan atau pembaharuan surat tanda registrasi apoteker dengan ini secara resmi saya buka. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novendri atas pembukaannya. Selanjutnya mohon kesediaan Pak Pri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak lama kita agak jumpa nih Mas Agus. Iya. Pak, kita udah berkali-kali ya Pak ngobrol baik di WA maupun di di forum-forum diskusi. Ternyata masih lumayan ini Pak. Yang namanya juga peralihan ya Pak, transformasi teknologi itu kan kadang tidak semulus yang kita sudah padahal sudah disiapkan gitu ya Pak ya. Nah, mohon kesediaannya Pak Pri nih Pak. Kira-kira apa sih? Pak Pri kan menyampaikan judulnya adalah permasalahan STR apoteker. Kita bicaranya STR apoteker ya Pak, karena ini Ikatan Apoteker Indonesia gitu. Monggo Pak Pri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IAI Pak Novendri,
pengurus-pengurus IAI pusat maupun daerah yang kami hormati, Mas Agus, moderator. Sebenarnya tadi dan teman-teman yang saya tidak sebutkan satu persatu, terima kasih Mbak Yeni dan tim dari SET KTKI. Tadi sih sebenarnya clue-nya sudah ada di Pak Nop tadi. Kenapa pengurusan sekarang itu ada masalah? Sebenarnya sudah selesai nih Pak Nop, tinggal tinggal apa? Mungkin tanya jawab. Mohon izin Pak Agus, saya bisa share ya? Monggo Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, eh, materi saya adalah STR seumur hidup dan permasalahannya ya. Waktu saya 30 menit ya, mungkin nanti transparan atau slide saya tidak saya ulas semua ya, karena mungkin waktunya akan lebih efektif atau lebih bermanfaat kalau nanti kita diskusi. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya materi ini sudah Bapak sering. izin di slideshow boleh Pak? Oh gitu. Oh iya, sip Pak. Oke. Sebenarnya materi ini sudah sering saya sampaikan ya, namun demikian karena ada permintaan lagi, saya coba share lagi ya, nanti dilengkapi dari materinya Mbak Yeni yang akan lebih teknis. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang kita bicarakan hari ini pengertian, definisi, tujuan undang-undang, beberapa permasalahan dan peluang terkait apoteker, pelaksanaan dan permasalahan registrasi dan STR seumur hidup. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait definisi ini saya rasa sudah paham semua. Cuma satu yang saya ingin tekankan, saya di mana-mana itu pengertian apoteker kita, bahwa apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini sering saya utarakan terus-menerus? Karena di luar sana sudah banyak sarjana lain D4 dan sebagainya yang pengen jadi apoteker. Ya, yang pengen jadi apoteker. Makanya definisi ini walaupun terdapat pada PP 51 dan ini ditaruh di mana-mana sebenarnya di Stankom dan sebagainya, tapi saya tetap mensosialisasikan ini terus-menerus ya sebagai bentuk kesadaran kita bahwa apoteker backgroundnya adalah sarjana farmasi, tidak ada lain. Teman-teman, Undang-Undang ini 1723 ya, saya rasa dari segi pemerintah dia punya beberapa tujuan ya, antara lain yang terkait dengan kefarmasian yaitu pelayanan kesehatan itu akan difokuskan atau digeser bukan hanya di kuratif tetapi di preventif. Dan ini masalah preventif ini tadi malam juga banyak keluar ya Pak ya di debat presiden, di debat calon presiden. Lalu yang terkait dengan kita juga ketahanan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang sampai sekarang dan saya duga akan sangat panjang, kita ketergantungan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan ini akan tetap tinggi. Lalu pemerataan tenaga kesehatan, penyederhanaan izin, dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke beberapa masalah dan peluang terkait apoteker yang ada hubungannya dengan undang-undang, lalu ketidakseimbangan institusi pendidikan kita, mutu lulusan apoteker, pengembangan pendidikan berkelanjutan, dan sosialisasi Stankom yang belum maksimal. Jadi, teman-teman sekalian, ini bagi yang belum membaca undang-undang, bahwa dengan adanya Undang-Undang 17 2023, eh, ada bonus di kita terkait dengan terapi paliatif.
Lalu penggunaan obat harus rasional, meningkatkan ketahanan sektor farmasi, pergeseran pola penyakit, distribusi apoteker yang belum merata, dan kabar gembiranya bahwa dalam waktu dekat ini akan ada penerimaan P3K dan apoteker yang jumlahnya kemarin saya lihat cukup banyak. Dan ada juga eh, tambahan bahwa S1 farmasi sekarang sudah tidak masuk pada tenaga kefarmasian. Ini juga problemnya lumayan banyak ya, karena pengertian teman-teman yang lulus S1 itu ya bisa ikut UKOM D3 dan punya sertifikat kompetensi yang dia bisa bekerja sambil menunggu kuliah dan lain sebagainya, dan ternyata ini sekarang sudah tidak bisa. Ya, terkait puskesmas, kita juga masih ada permasalahan bahwa belum semua puskesmas mempunyai tenaga kefarmasian, ya. Ini yang menyebabkan penggunaan obat rasional masih masih kurang, karena menurut ketentuan PMK bahwa setiap puskesmas itu harus punya tenaga apoteker, kalau tidak salah tenaga kefarmasian, ya. Jadi kita masih jumlahnya masih banyak, ya. Ini lalu teman-teman sekalian, ini ketidakseimbangan institusi pendidikan farmasi. Prodi farmasi kita sekitar 300-an, ya. Ini mungkin tidak tidak valid ya, plus minus ya, karena jumlahnya selalu berubah. Prodi apoteker kita sekitar 61. Cuma kemarin saya dapat informasi, kalau tidak salah justru informasi dari Pak Nop atau dari APTFI, bahwa tahun ini akan tambah 15 prodi apoteker, jadi nanti ada sekitar 75 ya, tapi tetap belum seimbang dengan jumlah S1 yang sampai 300. Prodi D3 justru lebih sedikit dibandingkan S1, sekitar 159. Sarjana terapan ada 1. Dan problem yang perlu diperhatikan kita semua adalah PSPA yang menurut saya dalam tanda kutip kurang baik, itu justru meluluskan jumlah apoteker yang lebih banyak. Jadi perbandingan, kalau saya lihat di perbandingan eh, apoteker yang diluluskan oleh mungkin PSPA yang akreditasinya B itu jauh lebih banyak dibandingkan apoteker yang diluluskan oleh prodi yang akreditasinya A. Oke, lulusan apoteker ya, ini mutunya sangat bervariasi. Ini problem juga tentunya bagi IAI yang akan melakukan pembinaan setelah lulus. NBL, nilai batas lulus mereka ketika uji kompetensi itu masih rendah. Ya, terakhir kalau tidak salah nilai murni kelulusan itu 55, ya. Nilai 55 itu pun yang lulus hanya 70 sampai 78%. Nilai komposit, ini nilai komposit 44, ya, kombinasi antara nilai uji kompetensi murni dan IP. Kita pakai pedoman nilai komposit, kemarin itu yang lulus sekitar 78%. Jadi 22% masih belum lulus, itu dengan nilai komposit 44. Ini tentunya problem bagi kita. UKOM Sumatip baru CBT, ya, uji pengetahuan, ya, uji OSCE-nya sekarang sudah OSCE formatif ke-6. Ini masih formatif sampai sekarang, dan ini menurut saya resistensinya masih tinggi. Artinya eh, informasi yang masuk ke saya, ya, baik langsung maupun tidak langsung, sebenarnya ada juga PSPA yang sebenarnya menginginkan tidak ada OSCE. Namun demikian, kita tahu bahwa definisi kompetensi itu tentunya adalah kompetensi dari segi pengetahuan dan segi praktek. Mau tidak mau, OSCE mestinya menjadi metode uji, karena OSCE ini sudah ditemukan dari tahun 1975, ya, dan kehandalannya sebagai uji kompetensi untuk tenaga-tenaga medis sudah terbukti. Dan OSCE untuk
sejawat kita dokter gigi dan dokter gigi dan dokter itu sudah sumatif dan sudah cukup lama. Kita dari ini sangat masih ketinggalan. Pengembangan pendidikan belum merata, materi yang diberikan belum sesuai kebutuhan, ya, penyelenggara belum terstandarisasi, ya, Stankom belum tersosialisasi dengan baik, SKP belum terstandarisasi. Ini mudah-mudahan akan difasilitasi IAI, kalau tidak salah mungkin nanti perlu koreksi Pak Nob. IAI salah satunya akan mempunyai lembaga penyelenggara pendidikan berkelanjutan yang SKP-nya bisa link dengan Satu Sehat atau diakui oleh ke Kemenkes sebagai dasar untuk perpanjangan SIP. Ini tentang Stankom kita sudah sebenarnya secara teoritis ini sudah digunakan jangka panjang, sudah sangat lama digunakan, namun baru ditetapkan Menkes awal tahun 2023. Oke, jadi latar belakang adanya Stamkom, ya kebutuhan pelayanan, luasnya praktek kefarmasian, variasi lulusan apoteker, perkembangan iptek kefarmasian. Lalu ada masalah tadi yang belum saya sebutkan, yang sekarang masih dalam pembicaraan, itu adalah apoteker yang eh, bekerja di dunia laboratorium, industri, itu pembinaannya seperti apa, karena eh, begitu saya perhatikan ya sebenarnya di konsil ini terutama dikaitkan dengan peningkatan mutu dan profesional apoteker terutama yang bekerja di dunia pelayanan. Untuk yang di industri dan di laboratorium ini posisinya masih kita diskusikan dengan Dirjen Farmalkes. Nanti kalau seandainya tidak diambil alih atau tidak dilakukan oleh Dirjen Nakes, itu pasti selanjutnya siapa yang akan membina mereka? Apakah mereka butuh STR? Apakah mereka juga diperlukan untuk ngurus SIP dan sebagainya? Ini tentang permasalahan registrasi, Bapak Ibu sekalian, saya yakin sudah tahu bahwa eh, di Undang-Undang baru pasal 2260 bahwa persyaratan untuk mengurus STR ini adalah ijazah dan atau sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Ini Bapak Ibu sekalian, kemarin uji kompetensi yang ikut UKOMNAS itu mengeluarkannya sertifikat profesi sehingga sedikit menimbulkan eh, ya menimbulkan gejolak ya. Namun demikian sekarang posisinya sudah alhamdulillah sudah selesai. Saya rasa ini yang baru ya. Lalu Bapak Ibu sekalian ini terkait surat edaran 997 ya tentang penyelenggaraan registrasi yang sekarang berlangsung. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bu Yeni ya. Jadi tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dapat melakukan pengajuan STR seumur hidup ya secara online ya, yang disebut dengan istilah pembaharuan dan pemutihan ya. Pengajuan STR seumur hidup dilakukan secara online dengan ketentuan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya dan sudah masuk ke dalam database SI SDMK atau KTKI, ya, itu tinggal menambahkan mengisi data tambahan berupa foto terbaru, ya, 3x4 dengan pakaian berwarna polos, ya, dan nomor rekening, ya. Nah, disinilah nanti banyak kendala yang dialami oleh teman-teman apoteker karena begitu saya lihat ternyata teman-teman apoteker itu kebanyakan STR-nya adalah belum STR online ya sehingga eh, kebanyakan ya itu belum masuk di database-nya SI SDMK maupun KTKI.
Lalu bagi tenaga kesehatan yang memiliki STR, baik yang masih berlaku atau sudah habis masa berlakunya, belum terintegrasi dengan database SI-SDMK, KTKI, itu perlu persyaratan STR lama, ijazah dan atau sertifikat profesi, pas foto terbaru dan nomor rekening. Ini nanti akan dijelaskan oleh Bu Yeni, barangkali nanti masuk ke linknya set KTKI dan dipilih eh, menu update data atau melengkapi data. Ya. Lalu tenaga kesehatan yang belum pernah memiliki STR, pengajuan seumur hidup, ya, belum pernah mempunyai STR, ini dibagi dua, ya, biasanya satu lulusan sebelum 2014, ya, lulusan sebelum 2014 ini bisa mengajukan tanpa serkom, ya. Namun demikian kemarin fasilitasinya kayaknya sih belum saya tanyakan ke komisi registrasinya KTKI, eh, belum, ya. Tetapi untuk yang lulusan baru, ya, itu tidak, nanti tidak ke Satu Sehat tapi ke webnya KTKI, ya, yang menurut saya ini relatif mudah, ya, ijazah dan syaratnya ijazah dan atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi dari kolegium dan data diri yang dibutuhkan. Jadi teman-teman sekalian yang baru ini di ketentuan undang-undang yang baru maupun edaran Kemenkes ini serkomnya dari kolegium. Namun demikian, Konsil Kefarmasian masih mentolerir, ya, kita sudah bicara dengan Pak Ketua IAI, mungkin kita batasi, ya, dan hasil rapat di Konsil Kefarmasian itu kita masih batasi sampai sampai Februari, ya. Setelah Februari itu tentunya sertifikat kompetensinya eh, diterbitkan oleh kolegium. Kalau sebelumnya masih bisa diterbitkan oleh organisasi profesi bekerja sama dengan institusi pendidikan. Jadi sertifikat kompetensi apoteker sebenarnya existing, ya, kurang dari atau sebelum tahun 2023 diselenggarakan dan diterbitkan oleh institusi pendidikan dan IAI, ya. Lalu menurut edaran yang terbaru, ya, ini nanti cut off-nya berlakunya ini kira-kira Maret 2024 ke depan, ya, diselenggarakan diterbitkan oleh institusi pendidikan dan bekerja sama dengan kolegium. Kebetulan tadi juga baru membahas ini di KTKI, ya, ternyata banyak sekali eh, profesi yang belum siap, UKOM-nya dilaksanakan oleh kolegium bekerja sama dengan institusi pendidikan. Kebetulan farmasi itu dianggap yang paling siap, oleh karena itu ya farmasi diminta mempelopori, ya, untuk mutasi uji kompetensi ini. Oleh karena itu sudah dibentuk kepanitiaan, ya, antara APTFI dengan Kolegium Farmasi Indonesia, ya, ini pengurusnya. Lalu ini saya tidak tahu ini pengakuan atau persetujuan kepanitiaan UKOM, ya, atau apa, karena ini kayaknya tidak secara eksplisit gitu, ya, implisit, ya, surat dari Kemendikbud Ristek ini mengakui konsil yang mengakui kolegium yang ada di bawah atau dibentuk OP dan dia dinyatakan berhak melakukan uji kompetensi. Namun demikian ini juga ada yang cukup mengagetkan, ada Kemendikbudristek di bawah ini mengganti kepanitiaan uji kompetensi nasional yang 62P tahun 2022 yang sudah kalah di petun 2 kali dan keputusan inkrahnya sudah keluar. Ini kayaknya melengkapi kepanitiaan, ya, untuk menjalankan uji kompetensi bagi
teman-teman nakes yang Maret ini harus ujian. Jadi alhamdulillah di kemarin saya tanya vokasi farmasi ujiannya kapan? Itu sekitar Juli gitu. Sekitar sekitar Juli. Dan untuk apoteker saya belum belum tahu ya. Kayaknya juga tidak dalam waktu dekat ya. Lalu ini mungkin saya sudah cerita sebenarnya sama Mas Agus, kenapa pengajuan STRA ini relatif belum lancar? Ya, pertama tadi sudah saya singgung bahwa kebanyakan STR kita, STR apoteker itu masih manual. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya informasikan bahwa STR untuk apoteker itu baru dimulai Oktober 2022. Jadi bayangkan, jadi sebelum itu artinya apa? ESTR-nya sebagian besar dikeluarkan oleh KFN dan manual. Karena dulu kita itu mempunyai privilege kalau tenaga farmasian itu dibina oleh KFN, sedangkan untuk nakes yang lain itu oleh MTKI. Nah, MTKI sudah melakukan registrasi online itu sudah mulai lama, ya mungkin dari 2015 16 itu sudah. Jadi untuk apoteker ini relatif terhambat. Inilah yang menyebabkan salah satunya agak agak sulit ya, agak sulit kalau langsung datanya diambil oleh Satu Sehat atau termasuk Bapak Ibu sendiri memasukkan nomor STR-nya, karena STR-nya ada nomor, ada kampusnya, ada ada universitasnya, ya, ada apa lagi itu, ada dua itu, ada ini selain nomor, jadi nomor di depan ada kampus, ya, lalu di belakang ada nomor. Dan sering ya teman-teman itu memasukkannya kadang-kadang tidak valid, dan karena nomor itu nanti yang akan menjadi nomor STRA pembaruan dan pemutihan berikutnya. Lain kalau untuk STR baru. Jadi karena kita dulunya masih manual itulah datanya relatif agak sulit ya dibandingkan nakes yang lain. Pengambilan data dari web KTKI oleh Satu Sehat ini perlu waktu ya, nanti akan saya kasih ilustrasinya ya. Lalu target pengambilan data dari web KTKI setelah validasi oleh Satu Sehat itu kalau menurut saya kepastiannya masih masih ya belum pasti ya, namun beberapa hari ini, seminggu terakhir ini menurut saya sudah sudah lancar ya, yang lancar ya, karena hari Minggu kemarin saya sudah tanda tangan STRA teman-teman yang pengajuannya tanggal 3 Januari ya, jangan 3 Februari, 3 Februari, sorry. 3 Februari ya. Jumlah tenaga kefarmasian itu nomor 3 di antara nakes lain ya. Nomor 3 setelah keperawatan dan kebidanan ya. Lalu setelah STR setelah ditandatangani registrar ya, itu setelah ditandatangani ini masih perlu waktu untuk penerbitan STR. Itu ada jedanya ya. Saya amatin itu selalu nunggu proses gitu. Yang waktunya juga menurut saya sehari itu berapa kayaknya sih belum jelas, tiba-tiba bisa masuk antrian banyak, tapi tiba-tiba kadang-kadang juga lambat. Nanti mungkin Mbak Yeni bisa menjelaskan. Ya, belum difasilitasi untuk pengurusan STRA lulusan sebelum tahun 2014 ya. Aplikasi kadang-kadang tidak stabil, jumlah validator yang belum menyesuaikan dengan adanya pembaharuan dan sebagainya. STR yang berlakunya masih panjang pada ikut pembaharuan, dan belum lama ini saya juga dapat WA dari Pak Nob, pengurus lain, bahwa ternyata di kalangan apoteker itu beredar bahwa kalau Februari tidak mengajukan STRA, ya, berikutnya pengajuan STRA pemutihan dan pembaharuan memerlukan Serkom. Nah, mungkin dari info itulah teman-teman berbondong-bondong mengajukan STRA seumur hidup berbarengan ya, yang itu yang menyebabkan kami juga juga kewalahan ya. Jadi hari ini yang belum tervalidasi TTK dan apoteker itu
sekitar 6.000 ya, itu seharinya segitu ya. Namun demikian tidak bisa kita selesaikan pada hari itu juga. Ini saya ilustrasi Bapak Ibu sekalian ya untuk menggambarkan ya. Ini pada tanggal 5 Februari ya, tadi tadi pagi ya. Ini yang belum approval, ini belum saya tanda tangan itu ada sekitar segini ya. Kenapa kemarin tadi pagi belum bisa saya tanda tangan, nggak tahu kok merah, tapi siang tadi sudah saya tanda tangani 0. Nah, ini yang dalam proses, yang dalam tanda proses pagi ini berarti tinggal ada 700-an ya yang pagi ini ya. Nah, ini yang ini yang di satu sehat ya. Ini artinya pembaharuan pemutihan di satu sehat. Kalau pengurusan baru ini ada di set KTKI ya. Ini tadi pagi ini bisa 0, dalam proses hanya 242. Ini yang sudah berupa STR ya. Beda Bapak Ibu sekalian, ini minggunya ya, minggunya ini tadi Senin ya. Ini yang dalam proses ini 2.400. Alhamdulillah Senin pagi itu tinggal 700. Nah, biasanya ini tetap ini berhari-hari ini 2.000, 3.000 ini nyantol di sini gitu. Makanya saya kadang-kadang nggak bisa menjawab, Pak. Kok saya belum ditandatangani gitu. Misalnya ada informasi ke Bapak Ibu yang ngurus ESTR, STR Anda tinggal menunggu approve dari registrar gitu ya, atau tinggal menunggu validasi ya. Ini kadang-kadang di sini tuh nyantol gitu ya. Ini di satu sehat, tapi tadi perkembangannya sudah bagus. Satu sehat ini tinggal segini ya, atau mungkin sudah berkurang ya. Nah, ini satu sehat kemarin. Nah, ini satu sehat yang KTKI, sorry KTKI itu selalu lebih sedikit, makanya yang pengurusan baru itu jauh lebih lebih cepat ya dibandingkan yang lewat satu sehat. Oke, ini Bapak Ibu sekalian, ini bukti bahwa ini adalah, sorry ini yang namanya kelihatan, ini eh, saya tanda tangani tanggal 4 Februari, ini pengajuannya itu 3 Februari. Ya, saya sebenarnya artinya sebenarnya pengurusan STR itu tidak lama, cuma saya nggak tahu kadang-kadang produksi sudah ditandatangani dan sebagainya itu kadang-kadang teman-teman banyak sekali yang lapor ke saya, WA ke saya, STR-nya Pak udah dikirim ada tapi nggak bisa di-download gitu. Saya juga beberapa pernah membantu meminta ke IT untuk menelusurinya dan sebagian besar bisa ya kalau ketahuan nomor KTP dan namanya. Ini STR kita yang bikin agak susah Bapak Ibu sekalian. Ini STR kita kan ada STRA, Unhas gini ya. Sekarang nomornya yang baru tuh begini tuh nomor yang belum punya. Itu jadi di gini tuh ini kan yang mengisikan kita kan gitu. Titik barangkali ya, stripnya spasi ini barangkali ya. Saya bisa jadi mungkin Mas Agus ini yang lebih lebih tahu nih. Kalau begini ini saya juga nggak tahu, tapi kenapa kok sulit ya? Saya perhatikan, memang STR kita itu nomornya ada kampusnya, ada ini gitu ya, yang manual itu, yang diisikan ulang itu. Jadi ini potensinya sebenarnya ada di sini. Ini salah satu potensi kenapa sulit gitu. Ini sebenarnya ada nomor aduan dan sudah beredar sebenarnya. Oke, eh, kalau yang ditolak itu biasanya kalau dokumen diragukan keabsahannya, penyalahgunaan identitas dan dokumen orang lain, ya. Pemohon bukan lulusan rumpun pendidikan kefarmasian, kesalahan pemilihan menu registrasi, kesalahan pemilihan profesi, melewati batas perbaikan, lalu melewati batas pembayaran PNBP, melewati kesempatan perbaikan dua kali. Jadi, Bapak Ibu sekalian, artinya STR kita sekarang yang ada di lapangan itu ada 3 macam kalau menurut saya. Dikeluarkan atas dasar Serkom, dikeluarkan atas dasar pembaharuan, dikeluarkan atas dasar tahun kelulusan ya. Ini
walaupun masih proses. Lalu bagaimana hubungannya dengan ini mungkin saya lewatin aja kan nanti diskusi aja. Ya, pengurusan SIP Bapak Ibu sekalian ini yang juga rame. Jadi pengurusan SIP itu ada dua macam, ada penerbitan SIP baru dan perpanjangan SIP. Ya, apa hubungannya dengan STR? Jadi edaran Kemenkes yang baru tahun 2024 ya, bahwa penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi yang lulusannya kurang dari 5 tahun itu cukup melampirkan STR dan surat keterangan praktek. Tetapi bagi yang memiliki STR berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun, terhitung sejak undang-undang diundangkan, melampirkan STR, surat keterangan tempat praktek, dan bukti pemenuhan kompetensi. Lalu kalau ini perpanjangan, ya, kalau STR-nya masih berlaku, ini bisa diperpanjang ya di sini. Memiliki STR seumur hidup, ya, kalau akan mengajukan perpanjangan SIP melampirkan STR, surat keterangan tempat praktek, dan bukti kecukupan SKP, ya. Ini perpanjangan dan membuat surat pernyataan sudah cukup SKP. Memiliki STR yang sudah terbit dan masa berlaku sebelum Undang-Undang 17 diundangkan akan mengajukan penerbitan SIP kedua atau ketiga, ini dasarnya SIP pertama, ya, dan sebagainya. Oke, ini ada edarannya, Bapak Ibu sekalian. Eh, ini pertanyaan yang sering ke saya, ya. Ada yang murni bertanya, ada yang protes ke saya, padahal saya nggak ada hubungannya dengan PTSP, ya. Misalnya gini, apakah mengurus SIPA perlu rekomendasi gitu? Itu banyak sekali pertanyaan ke saya, ya. Selalu jawaban saya adalah SIP itu wewenang PTSP, Dinkes Kota dan Kabupaten. Itu ranahnya bukan di Konsil, bukan di Kenkes, ya. Lalu berikutnya adalah ketentuan PTSP, Dinkes Kota dan Kabupaten itu masih belum seragam. Ini jawaban yang sering saya berikan. Ada PTSP, Dinkes Kota dan Kabupaten yang merasa masih mengalami kendala untuk verifikasi data. Ya. Lalu PTSP, Dinkes Kota dan Kabupaten belum merubah ketentuan pengurusan SIPA. Artinya karena mereka sendiri juga belum punya dasar untuk merubah pengurusan SIPA tanpa rekomendasi dan sebagainya. Ya, jadi oleh karena itu kalau saya ditanya, lalu itu bagaimana? Ya ikuti ketentuan PTSP masing-masing. Ya, yang jelas PTSP itu sekarang juga mengalami kebingungan untuk verifikasi data. Sebenarnya mereka masih sangat membutuhkan peran dari teman-teman OP. Itu Mas Agus yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf buru-buru dari nanti mungkin diskusi saja. Makasih Mas Agus. Baik, terima kasih Pak Pri. Ini menjawab cukup banyak persoalan ya Bapak ya. Sebagai informasi Pak, kalau rencananya itu ujian kompetensi apotek kan bulan Maret Pak, kalau nggak salah untuk yang sekarang, yang paling dekat gitu. Iya, betul. Saya setuju tadi Pak Pri yang masalah berita-berita hoax ya Pak. Jadi mungkin ini untuk kita semua sejawat sekalian, jika ada informasi-informasi yang lewat di WA, itu silahkan konfirmasi ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk menyampaikan, menginformasikan. Jadi kalau ternyata itu salah, cukup sampai di kita saja itu ya untuk penyebarannya gitu. Karena kita lihat seperti misalnya tadi bahwa kalau tidak di bulan Februari ini STR diurus, maka harus harus ujian kompetensi lagi. Itu dua hal yang berbeda ya Pak Pri ya. Iya. Dua hal yang berbeda, karena kalau uji kompetensi itu jika akan mengurus SIP sekarang ini, bukan untuk mengurus
STRA. Nah, mungkin teman-teman untuk supaya kita juga tahu ada apa namanya, ada masa-masa di mana sekarang mungkin yang akan habis terlebih dahulu, kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk bisa menyelesaikan. Nah, tadi Pak Pri sudah menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan secara teknis gitu. Betul Pak. Jadi kalau penulisan ada karakter, ada huruf, ada angka, ada spasi sedikit saja, by system itu tidak akan terbaca Pak Pri. Iya, Sehingga saya itu nggak tahu tuh yang Mas Agus yang tahu itu. betul betul gitu. Jadi yaitu itu yang mungkin perlu kita kita cermati bersama. Nah, oleh karena itu kami mengajak Ibu Yeni dari Sekretariat KTKI untuk kita berdiskusi secara teknisnya itu seperti apa gitu ya. Izin Pak Pri, Bapak bisa istirahat dulu sambil kita lanjut dengan Bu Yeni. Masih Mas Agus ya. Ya, Bu Yeni. Iya Pak, siap Pak Agus. Siap. Bu Yeni, tadi Pak Pri sudah menyampaikan. Apa kabar, Mbak? Kita ketemu lagi ya. Iya, kita ketemu lagi, bicara lagi STRA ya, Mbak ya. Jadi kalau dilihat tadi Mbak, ada 3 hal ya. Yang pertama itu adalah untuk yang pembuatan baru. Ini anak-anak yang baru lulus. Ya. Kemudian untuk yang pembaharuan. Nah, yang satu lagi itu yang ini Mbak, Ibu Yeni. Saya biasa manggil Mbak Yeni, jadi kagok Ibu Yeni atau Mbak Yeni ya. Jadi ada juga yang misalnya TTK yang kemudian sudah lulus apoteker. Nah, ini ya tiga persoalan ini. Mungkin untuk yang di bawah 2014 belum mempunyai Serkom, mungkin itu nanti kita belakangan mungkin kita diskusikan ya. Jadi kita coba untuk yang sekarang ini, yang 3 ini, persoalannya seperti apa. Kita belum mulai dengan Mbak Yeni, di chat, di Q&A sudah 200 lebih, kemudian juga di YouTube, Mbak Yen. Di YouTube itu ada 2.100 orangan mungkin ya. Jadi kita hari ini ditonton hampir 3.000 orang nih, Mbak Yeni, dan sangat berharap sama-sama ya, Mbak Yeni juga mengupayakan yang terbaik untuk kita semua. Jadi kita akan dengarkan terlebih dahulu Bapak Ibu apa yang akan disampaikan oleh tim registrasi dari Sekretariat KTKI, yaitu Ibu Yeni Sulistiawati. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Agus Sulaiman atas kesempatannya pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum PPIAI Bapak Novendri, Ketua Konsil Kefarmasian Bapak Prianto, dan tentu saja moderator kita Bapak Agus Sulaiman, beserta rekan-rekan apoteker. Ini terinformasi pesertanya sangat banyak ya Pak ya. Tadinya mau 5.000 gitu yang mendaftar, tapi Zoom-nya hanya cukup 1.000. Iya, Jadi, dan di YouTube ya, udah 2.100-an ini di YouTube. Oh iya, siap. Mudah-mudahan bisa menonton di YouTube Live. Jadinya kita bisa saling berinteraksi. Jadi Bapak Ibu di sini sudah dibuka Q&A. Bagi yang mempunyai pertanyaan silahkan dapat masukkan di Q&A. Insya Allah tim kami akan berusaha untuk membantu masalah dari Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami share screen. Baik, jadi mohon izin saya menyambung dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Pri tadi selaku Ketua Konsil untuk menjelaskan lebih lanjut step by step untuk pembuatan STR apoteker. Next slide. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pri ya. Untuk slide ini saya hanya memperjelas lagi bahwa untuk pengajuan melalui platform Satu Sehat ini sesuai dengan ST Menkes nomor HK0201 Menkes 997/2023 tentang penyelenggaraan registrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan pasca terbitnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Jadi untuk platform Satu Sehat ini bisa kita akses melalui website ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang by mobile-nya mungkin belum bisa, tapi ini website terlebih dahulu yang
kita publish, yaitu di satusehat.kemkes.go.id/SDMK. Nah, di sini adalah untuk pembaharuan STRA. Jadi bagi yang sudah mempunyai STRA dan ingin memperpanjang atau melakukan pembaharuan menjadi seumur hidup, maka bisa melalui platform Satu Sehat ini dengan mengisi data tambahan berupa pas foto terbaru dan nomor rekening, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk yang belum pernah memiliki STR, ini dapat diakses melalui ktki.kemkes.go.id/registrasi dengan persyaratan tentu saja di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini. Persyaratannya lebih simpel daripada sebelumnya, yaitu ijazah atau serprof dan sertifikat kompetensi beserta data yang dibutuhkan untuk kelengkapan-kelengkapannya. Jadi kalau di undang-undang terstep hanya 2 ini, jadi sangat simpel sekali. Kita next slide. Jadi ini adalah sebaran STR aktif apoteker, yaitu sebanyak total STR aktifnya 89.620 STR aktif, dengan yang sudah berhasil menjadi STR seumur hidup sebesar 15.101 gitu ya. Jadi paling banyak ada di Indonesia bagian barat, terutama di Jawa Barat, ini paling besar. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk STR seumur hidup ini melalui platform Satu Sehat ini sudah bisa diakses dari tanggal 23 Oktober. Terlebih dahulu kita sudah memegang STRA ya Bapak Ibu per Januari 2022. Jadi nanti kalau ada yang bingung, digit-digit STR memang kita bervariatif ya. Jadi kalau untuk STR yang masih manual itu masih ada nama perguruan tingginya, tahun, begitu. Kemudian per Januari 2022 itu menjadi angka semua, ada 17 digit. Dan untuk yang sudah seumur hidup, ini nomor STR-nya tidak berupa kode, tapi generate STR ya, generate number. Jadi generate number ini diproduksi oleh aplikasi dan itu perpaduan antara huruf dan angka, begitu. Jadi ini untuk apa ya namanya, agar tidak terjadi pemalsuan STR seperti itu. Jadi sekarang yang untuk seumur hidup sudah menjadi generate number. Next slide. Ya, jadi platform Satu Sehat sendiri ini sudah dilaunchingkan dari 13 Oktober 2023 dan mulai digunakan 23 Oktober 2023. Tujuannya yaitu untuk mengintegrasikan seluruh sistem yang terkait dari data, profil tenaga kesehatan, kemudian medis, tenaga pendukung kesehatan lainnya di Indonesia. Dan ini memakai satu keyword yaitu NIK. Jadi ini adalah perubahan kita dari integrasi semua sistem, yaitu nanti ada STR, SIP juga, SKP juga, begitu. Next slide. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk panduan membuat STR seumur hidup melalui aplikasi Satu Sehat SDMK. Baik, yang pertama kali kita harus membuat akun terlebih dahulu. Ini di daftar akun, jadi pastikan mengetiknya ini sudah tepat ya, satusehat.kemkes.go.id/sdmk/register. Kemudian kita mulai dengan daftar akun. Nah, NIK ini jangan sampai salah Bapak Ibu, karena ini menjadi keyword dari identitas Bapak Ibu sekalian untuk mengakses data-data di dalam platform Satu Sehat ini. Kemudian langsung akan keluar nama setelah mengetikkan NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan email ya. Ini dilengkapi dulu semuanya, kemudian kata sandi. Nah, setelah itu klik daftar, kemudian akan ada checklist tautan aktivasi berhasil terkirim. Nah, setelah itu silakan cek email yang dipergunakan untuk mendaftar. Cek email masing-masing, kemudian klik aktivasi akun. Setelah diklik aktivasi akun, maka akan ada announce di aplikasinya, aktivasi akun berhasil, dan kemudian klik masuk. Setelah itu, masuk menggunakan kata sandi tadi ya, yang sudah dibuat, kemudian password
CAPTCHA, dan kemudian masuk lagi. Nah, ini kita baru masuk ke dalam aplikasinya. Yang pertama, lengkapi terlebih dahulu informasi tempat tanggal lahir, jenis profesi, nomor STR. Nah, ini nomor STR-nya adalah nomor STR yang akan dipergunakan untuk pembaruan atau perpanjangan. Nomor STR yang terakhir dipunya ya Bapak Ibu. Jadi kan sangat memungkinkan sekali ada beberapa nomor STR ya. Mungkin punya yang zaman masih manual, kemudian elektronik STR. Nah, itu yang mana yang dipakai? Yang dipakai adalah yang terakhir dimiliki. Begitu. Untuk nomor STR-nya diketikkan di sini, kemudian search atau cari. Lalu akan muncul dari data tersebut, ini kita bisa klik ya di profil saya Bapak Ibu akan ada nama kemudian profesi. Di sini mohon dicek apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian silakan lengkapi data seperti foto dan data pendukung. Nah, ini fotonya Bapak Ibu yang perlu diperhatikan karena banyak sekali pertanyaan saya tidak bisa mengupload foto. Nah, ini ketentuannya mohon diperhatikan Bapak Ibu. Untuk foto ini menggunakan foto yang terbaru. Kemudian tampak depan wajah tanpa kacamata ya. Jadi tegak seperti ini. Kemudian tidak pakai masker, latar belakang merah. Nah, latar belakang merah ini ternyata ada kodenya ya. Kode nanti akan kita beritahukan di chat, mungkin ada kodenya apa tadi ya? Ya, kode merahnya itu supaya berhasil ini ada kode tertentu akan kita beritahukan di chat. Kemudian pastikan fotonya jelas, berkualitas tinggi, minimal 354 pixel kali 472 pixel ini minimal. Dan kemudian dimensinya 3x4. Untuk formatnya itu JPEG atau JPG atau PNG dengan ukuran tidak melebihi dari 2 MB. Next slide. Dan kemudian setelah fotonya tersebut sudah disesuaikan, sudah di-resize, jadi Bapak Ibu bisa resize dulu sesuai dengan ketentuan, baru dimasukkan. Kemudian dipaskan ya dengan format yang ada di situ. Jadi kalau misalkan ada kepala keluar dari kepala yang ditentukan itu biasanya gagal. Jadi disesuaikan saja sampai dengan tepat, kemudian simpan foto. Oke, Bapak Ibu, kemudian melengkapi data-data selanjutnya yaitu NPWP, nama bank, nomor rekening, nama pemilik rekening di situ dilengkapi semuanya, kemudian sampai dengan BPJS ya di sini. Nah, ini sudah ada chat dari tim kami untuk warna kode latar belakang merah ada di chat, Bapak Ibu nanti disesuaikan saja ya. Nah, itu trik untuk langsung berhasil karena biasanya itu banyak yang tidak bisa unggah kalau warna merahnya tidak pas. Oke, kemudian setelah dilengkapi semua field di sini, klik simpan. Baik, kemudian kita lanjut ke pengajuan STR. Pengajuan STR kita cek data terlebih dahulu, klik di sini, cek data. Selanjutnya akan muncul ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah sesuai di sini, mohon checklist di pernyataan, kemudian klik ajukan STR. Nah, ini pengajuan seumur hidup sudah mulai berjalan dan sudah direspon oleh sistem. Di sini ada tanggal-tanggalnya, pengajuan diterima tanggal berapa, kemudian pengajuan diproses, kemudian di sini sudah ada kotak biru di sini, klik dapatkan kode billing. Nah, ini tinggal diklik saja. Kemudian kode billing akan muncul Bapak Ibu di sini kode billing ini jadi pembayaran kita sudah terhubung dengan Simponi, sistem informasi pembayaran online di Kementerian Keuangan. Jadi langsung bisa membayarkan kode PNBP ya di sini PNBP bisa melalui bank, bisa melalui merchant juga, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Pilih yang PNBP, kemudian ketikkan kodenya. Dan ini masa berlaku untuk kode billingnya adalah 5 hari, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan di sini lewat, sudah dikasih tahu, kemudian baru 7 hari kemudian, maka tidak bisa pakai kode billing yang lama ya Bapak Ibu, silahkan bisa pakai kode billing yang terbaru.
Gitu, yang lama tidak bisa dibayarkan. Mbak Pakai yang Yeni itu terbaru. Jadi kita 250.000 Mbak, bukan 100 ya kita. Oh Apoteker iya, mohon maaf di sini. Oke, di apoteker ini sebesar 250.000. Kalau 100.000 itu tenaga kesehatan. Terima kasih Pak Pri. Koreksinya, kalau untuk apoteker 250.000, untuk nakes yang lainnya yang 100.000 ya Pak Pri. Ya, oke Bapak Ibu, kita next. Nah, kemudian setelah dibayarkan PNBP tersebut 250.000, kemudian prosesnya adalah menunggu tanda tangan elektronik. Nah, menunggu tanda tangan elektronik tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pri selaku Ketua Konsil, yaitu penandatangan langsung ya Pak Pri. Jadi kalau Bapak Ibu di STR-nya ada yang bertanda tangan, ini sudah hadir di sini secara langsung Bapak Prianto. Menunggu tanda tangan elektronik yang itu tadi, kita masih ada apa ya namanya? Koneksi-koneksi itu ya Pak, karena penyatuan dua sistem, jadi jika nomor lamanya itu bermacam-macam, itu yang membuat koneksi agak lama. Jadi kalau dilihat dari Pak Pri tadi sebenarnya nggak lama dalam proses penandatangan elektroniknya begitu. Tapi proses generate STR-nya, karena dari aplikasi, ini kan 2 aplikasi ya Bapak Ibu, jadi database untuk STR yang lama itu masih di ktki.kemkes.go.id, kemudian pembaharuannya itu sudah di Satu Sehat. Jadi menarik data dari ktki.kemkes.go.id itulah yang memerlukan waktu untuk bisa tampil PDF-nya di Satu Sehat. Next slide. Ya, jadi jika sudah ditandatangani oleh Ketua Konsil Kefarmasian, maka STR seumur hidup di sini tombolnya akan nyala. Jadi kalau misalkan tombolnya masih off, itu artinya PDF-nya belum tersedia, Bapak Ibu. Jadi ketika sudah melakukan pembayaran, kemudian cek di sini itu pastinya belum akan nyala, karena masih antrian ya, antrian untuk tanda tangan elektronik. Antrian tanda tangan elektronik ini maksimal 7 hari kerja ya Bapak Ibu, jadinya ini masih menunggu untuk sampai dengan nyala. Jadi cek secara berkala untuk unduh STR ini nyala, kemudian bisa diklik, diunduh secara mandiri, kemudian bisa Bapak Ibu cek untuk PDF-nya. Ya, nah yang ini adalah kalau yang Satu Sehat tadi sudah selesai ya Bapak Ibu proses pembaharuan. Nah yang ini adalah proses untuk pengajuan. Tadi ada Pak Agus menanyakan yang baru bagaimana, apakah masih masuk Satu Sehat, dan yang dari TTK ke profesi ya Pak ya tadi ditanyakan. TTK ke profesi apoteker kalau sudah menyelesaikan pendidikan apotekernya bagaimana. Nah ini masih kita fasilitasi Pak untuk STR baru ini, kemudian naik turun level tadi apa ya istilahnya naik level ya Bapak ya, dari TTK itu level 5, kemudian di profesi level 7. Jadi bisa menggunakan Kita alih profesi Mbak Yeni, alih profesi bukan naik level. Oh iya, alih profesi dari TTK ke apoteker ya Pak. Ya, Ya, ini juga menggunakan ktki.kemkes.go.id/registrasi, ini naik turun level, alih profesi, kemudian ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau, dan perbaikan data STR. Ini semuanya masih kita fasilitasi di ktki.kemkes.go.id. Jadi tidak bisa untuk masuk ke Satu Sehat untuk kategori yang sudah disebutkan di sini. Nah, ini untuk alurnya masih seperti yang lama ya Pak Agus ya. Ini kita sudah beberapa kali juga ya Pak untuk mengadakan webinar untuk penerbitan STR melalui ktki.kemkes.go.id. Jadi Bapak Ibu masuk ke websitenya, kemudian membuat akun, lalu setelah membuat akun masukkan semua persyaratan dan STR untuk yang baru ini, ijazah dan serkom. Jadi sudah terhubung kita dengan PD Dikti, ketika menginputkan nomor ijazahnya sudah akan langsung muncul identitas Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah memasukkan persyaratan, maka akan dilakukan validasi oleh para validator dari Konsil Kefarmasian. Jika ada pemberitahuan perbaikan dokumen, maka Bapak Ibu mohon segera dapat memperbaiki dokumen dan diupload sesuai dengan perintah dari validator, dan kemudian menunggu proses validasi lagi.
Nah, ini bisa jadi ditolak. Ditolak kenapa? Karena dokumen kemungkinan tidak sesuai dan bisa jadi ada yang salah profesi, maka akan ditolak. Kemudian, jika dokumen sudah lengkap sesuai dengan persyaratan, maka akan diberikan kode billing. Kode billing ini akan dikirimkan via email ya Bapak Ibu, dan via WhatsApp juga. Jadi Bapak Ibu bisa membayarkan kode billing sesuai dengan yang dikirimkan. Nah, kode billing di sini berlakunya hanya 5 hari, dan ini mohon menjadi perhatian, jika 5 hari ini tidak segera dibayarkan, maka akan hangus. Hangus ini harus proses dari awal lagi, begitu ya. Jadi mohon jika mendapatkan kode billing, segera dibayarkan. Kalau hangus gimana? Nggak perlu khawatir, maka akan diproses pengajuan lagi, begitu ya. Begitu dan seterusnya. Jadi kayak kita beli tiket pesawat gitu, nggih. Beli tiket pesawat itu kalau kita diberikan kode billing ada waktunya berjalan ya, atau beli online gitu ya, ada waktunya. Jika sudah hangus maka harus proses beli lagi gitu. Nah, itu seperti itu prosesnya. Nah, kemudian setelah membayarkan PNBP 250.000 bagi apoteker ini, dan kemudian sudah sesuai dan diproses oleh Simponi dari Kementerian Keuangan, maka akan masuk ke antrian proses approval dan tanda tangan elektronik yang akan dilakukan oleh Ketua Konsil Kefarmasian. Dan setelah itu jika sudah menandatangani ya Pak Apri sudah menandatangani, maka selanjutnya adalah proses penerbitan STR, dan Bapak Ibu bisa langsung mengunduh secara mandiri PDF STR-nya. Mungkin begitu untuk proses ini permohonan STR baru, naik turun level, alih profesi, lulusan RPL, dan perbaikan data STR. Nah, perbaikan data STR ini juga di sini ya. Jadi kalau tadi pada saat di Satu Sehat, ini banyak sekali juga masuk di kami sudah di Satu Sehat sudah masukin, tapi ternyata datanya berbeda begitu. Jadi Bapak Ibu jika ditemukan data yang berbeda atau tidak tervalidasi, itu silahkan bisa masuk ke aplikasi yang ini, yang ktki.kemkes.go.id untuk memperbaiki data terlebih dahulu. Di mana kita temukan fakta bahwa data-data STR manual yang terdahulu itu ada beberapa yang tidak sesuai, tidak sinkron begitu. Jadi ada yang antara nama, ijazah, serkom itu berbeda-beda dengan KTP, karena ini kan keywordnya adalah KTP. Jadi pastikan di ijazah dan KTP ini namanya sudah disamakan terlebih dahulu begitu. Oke, kemudian setelah selesai di sini perbaikan data, maka di sini akan ada proses validasi juga untuk perbaikan data. Jadi tidak langsung berubah ya Bapak Ibu di Satu Sehat, mohon menunggu proses 3 kali 24 jam atau di hari kerja untuk dapat berubah datanya, sinkronisasi kembali di Satu Sehat. Ini karena memang masih baru ya Bapak Ibu, jadi kita memang proses sinkronisasi ini yang memakan waktu sangat lama. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2023 yang lalu diputuskan bahwa seluruh STR aktif itu diperbolehkan untuk perbaharuan. Nah, itu akhirnya aplikasi diserbu jutaan nakes begitu nggih. Karena kita semua nakes, dokter gigi ini masuk ke Satu Sehat. Jadinya jutaan nakes langsung menyerbu di aplikasi ini untuk melakukan pembaharuan walaupun STR-nya masih aktif. Tapi kami himbau kalau STR-nya masih aktif, masih berlaku, tidak perlu buru-buru sekarang ya Bapak Ibu, karena ini benar-benar lotnya sangat tinggi sekali. Jadi email pelayanan ini kenapa lama sekali dibalas ya, karena memang email kami itu sampai 38.000 email yang masuk dari seluruh Indonesia. Dan sekarang tadi sudah dijelaskan Pak Pringgih bahwa emailnya terpusat di Ditjen Nakes untuk penanganan aduan atau keluhan. Kami juga menampung semua aduan dan kita evaluasi mana yang masih menjadikan masalah bagi para tenaga kesehatan. Dan pada hari ini kami juga ingin menjawab ya secara langsung pertanyaan Bapak Ibu, karena jika Japri kita juga sudah banyak sekali Japri yang masuk, mohon maaf kalau tidak bisa kami balas satu persatu begitu nggih, karena saking banyaknya begitu. Jadi di sini mumpung ada kesempatan untuk
bertanya di Q&A, jadi mohon dimasukkan ke Q&A, tentu saja dengan data-data Bapak Ibu, dan tim kami insya Allah akan membantu. Dan izin Pak Agus, nanti kalau sudah selesai webinarnya jangan langsung di-close nggih, Pak. Nanti soalnya tim kami masih akan merampungkan jawaban-jawaban di Q&A supaya yang bertanya tadi bisa melihat jawabannya gitu. Jadi setelah selesai nanti kesempatan untuk Q&A ini semakin agak-agak lama sedikit untuk bisa melihat jawaban-jawabannya, karena sudah berapa ya Pak Agus ya? Yang masuk Pertanyaannya udah 343. ya, 343 Ya, ini plus yang di oleh YouTube tim ya, Mbak. kami. Ya Yang Pak. di YouTube juga ya. Jangan Ya, lupa. yang di YouTube. Ini kami prioritas menjawab untuk yang Q&A di webinar dulu di Zoom. Oke. 342, ini sudah terjawab 58. Yang YouTube akan kami jawab setelah sesi ini ya Pak ya. Nah, jadi fokus untuk ini. Jadi Bapak Ibu mohon juga data-datanya dilampirkan di dalam pertanyaan ini ya. Karena kalau sudah berupa case, kalau kami tidak bisa cek data KTP-nya, kami tidak akan bisa masuk ke dalam akun Bapak Ibu sekalian. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, rekan-rekan apoteker yang mengikuti webinar ini. Terima kasih atas kesempatannya juga kepada IAI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yeni. Mbak, sebenarnya ada beberapa pertanyaan umum yang selama ini muncul ya Mbak, yang mungkin kemarin sudah saya informasikan ke Bu Yeni, ada beberapa slide gitu. Ya, pertama misalnya tadi saya coba buka dulu nih ya Mbak Yeni ya. Itu Mbak, yang pertama itu ada SR lama, orangnya kembar. Jadi SR lamanya sama nomornya gitu. Nah, kemarin Dini itu dan Dini ya Pak? Dini ya? Betul. Jadi kemarin itu yang satu sudah bikin, nah yang kedua itu nggak bisa bikin lagi. Karena nomor STR-nya sama gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak? Iya, ini kami udah menerima ya Pak ya, yang satu Dini Novin Driani, yang satu Dini Novin Driana. Ya, jadi benar-benar beda I dan A saja gitu, nggih? Betul. Ya, ini kami membutuhkan KTP-nya Pak, karena ini kan keyword kami KTP nih Pak. Kebetulan yang dikirimkan Bapak ke saya ini kan Serkom, jadi tidak bisa kami cek lebih lanjut. STRA karena kemarin yang saya kirim ya? STRA dan Serkom yang dikirimkan. Jadi di situ kan tidak mengandung NIK. Nah, karena kami sekarang itu keyword utamanya adalah NIK, jadi KTP-nya mohon dikirimkan. Nah, ini KTP-nya kalau di sini tertulisnya kan KTP-nya hanya beda satu nomor juga di belakang. Kami mau memastikan dulu, Pak. Memastikan dulu. Jadi nanti Pak Agus kirimkan ke saya ya, Pak. Foto KTP-nya ya? Ya, betul. Siap. Mudah-mudahan ini teman-teman dari Kalimantan Barat monitor, nanti boleh dikirim ke saya informasinya. Iya, Kasus saudara kembar ini nggak cuma di apoteker, Pak. Kemarin dokter dan dokter spesialis juga seperti itu. Jadi banyak tertukar untuk yang saudara kembar. Iya. Mbak, ini yang berikutnya. Ini kesalahan tanggal terbit, Mbak. Jadi banyak di Satu Sehat itu yang tanggal terbitnya dengan tanggal berakhir itu berbeda gitu. Bahkan bisa jadi tanggal berakhir itu lebih awal daripada tanggal terbit. Gitu. Jadi ini kemudian menjadi tidak bisa lanjut nih. Ini kita yang di Satu Sehat dulu, yang ini banyak sekali informasi yang disampaikan seperti itu. Ya, izin jadi ini STR lama ya Pak ya, tanggal berakhirnya lebih lama daripada tanggal terbit gitu ya. Betul. Karena memang di STR lama itu kan masa berlaku 5 tahun. Berakhirnya itu kan di tanggal lahir ya Pak ya. Iya. Ya kan, di tanggal lahir 5 tahun kemudian gitu. Jadi untuk tanggal terbitnya ini bisa jadi nggak match karena berakhirnya bukan di bulan terbit tersebut begitu.
Ini ada contoh, Mbak. Tanggal terbitnya Juli 2021, tanggal Ya, berakhirnya Oktober 2016. tanggal berakhir STR Oktober 2016. 2016. Tanggal Ini untuk STR terbitnya lama ya, Juli Pak? 2021. STR lama. Iya, jadi Oke. kayaknya gini. Iya masih sama SR lama nih, Mbak. Jadi Iya. tanggal terbitnya 2021, tanggal berakhirnya 2016. Mestinya tahunnya sama ya, Pak ya. Kalau Mestinya bikinnya di 2021, berakhirnya di iya, 2021 juga, begitu. iya betul. Tapi Bapak, dengan adanya yang terbaru ini ya Pak ya, yang terbaru bahwa semua pemohon aktif, pemohon expired, pemohon itu kan bisa masuk semuanya ya Pak ya. Oke. Nggak ada. Jadi untuk masa berakhir itu tidak terpengaruh karena kan sekarang itu kan pembuatan pembaharuan tidak memerlukan SKP ya Pak ya, gitu kan. Nah, masalahnya itu data masuk di satu sehat tidak muncul klik pembaharuan. Oh, tidak muncul pembaharuannya. Iya, itu Ini justru itu data case-nya di satu sehat. Itu ya mungkin nanti bisa seharusnya bisa muncul sih, tapi Iya, nanti betul, saya minta nama-namanya Pak Agus. Iya, siap. Ya siap. seharusnya nggak ngaruh kalau secara logika karena Iya, baik betul. STR aktif maupun expired maupun hampir expired itu semuanya bisa pembaharuan. Iya, oke. Mbak, berikutnya nih. Saya dulu pertama buka satu sehat, saya epidemiolog yang muncul. ya. Nah, ini saya sedang mengumpulkan. Kemarin dari PPIAI sudah mengirimkan ke seluruh PD dan PC, mohon informasinya kalau data nakes yang kurang tepat, bukan apoteker, itu segera dikirimkan. Kalau tidak salah hari ini batas pengisiannya, ya. Jadi mohon sejawat sekalian, ini mumpung kita sedang bersama-sama dengan Bu Yeni, mohon segera masukkan gitu ya. Oke. Ya, siap Bapak. Baik. Jadi yang salah profesi mohon nanti dapat diakomodir ya Pak sama Ya, IAI untuk bisa kami Oke. tindak lanjuti gitu. Iya. Ya Pak. Baik, Mbak Yeni, saya lupa. Kita belum buka sesi diskusi. Saya mau mengajak Pak Pri dan Pak Udah Novel. langsung. Ini gara-gara kita ini apa keasikan ngobrol gini ya. Baik Pak Nov, Pak Pri, mari Bapak-bapak kita masuk ke sesi diskusi. Ya. Sesi diskusinya sudah di Q&A itu Pak, sudah langsung. Iya, betul. Di Q&A ada 420. Iya. Ini apa namanya? Memang saya mencari waktu luang Bu Yeni dan Pak Pri itu luar biasa. Kita untung dalam waktu singkat bisa ya. Saya udah diminta Pak Nov itu sebenarnya dari minggu lalu. Tapi saya baru bisa terhubung. Alhamdulillah nih Pak Nov, ternyata responnya luar biasa ya. Dengan pertanyaan yang demikian banyak. Kemudian kami juga sudah melakukan juga informasi-informasi sebelumnya. Gitu. Nah, ini beberapa tadi sudah disampaikan oleh Pak Pri permasalahannya. Salah satunya adalah kenapa sudah ditandatangan itu tidak muncul gitu ya. Kemudian tidak bisa diunduh. Nah, tadi Mbak Yeni menyampaikan mohon ditunggu sekitar 3 hari ya. Ya, 3 hari ya. Kalau untuk tanda tangan, tanda tangan itu sebenarnya SOP-nya 5 hari kerja. 5 hari kerja. Ya, untuk SOP. Nah, ini adalah SOP untuk para registrar atau penanda tangan di akun KTKI. Sementara untuk mengirimkan data PDF sendiri itu membutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja, begitu Pak. Jadi kalau misalkan antriannya tidak banyak, itu ya kalau Pak Priyo sudah menandatangan dalam sehari bisa gitu. Karena ini kan antriannya itu loadnya sangat tinggi sekali, Pak. Saya tanda tangan seperti minum obat, Mbak Yeni, pagi, siang, mau tidur. Pagi, siang, habis setiap hari kalau yang masuk ke saya habis. Pak Agus, ya, Pak. saya boleh nanya dulu Pak Yeni satu nih. Ya, So, Pak, ini sering kita sosialisasikan. Saya ingat waktu satu saya di launching, kemudian teman-teman coba mengajukan STR, kemudian ada kendala. Kemudian saya waktu itu minta ke Pak Agus untuk menyiapkan presentasi dan minta persetujuan Pak Pri untuk menyampaikan presentasi itu ke anggota. Kalau tidak salah waktu itu kita menyiapkan 2 langkah seperti ini. Supaya bagi yang pembaruan STRA
terlebih dahulu masuk ke websitenya KTKI untuk memperbaharui datanya. Nah, setelah itu baru kemudian masuk ke aplikasi Satu Sehat. Dan saya pernah dijelaskan oleh Pak Agus, seringkali teman-teman masuk di Satu Sehat terlebih dahulu, sehingga kemudian pengurusannya jadi macet. Nah, apakah penjelasan ini masih relevan, dan kemudian menurut Bu Yeni semestinya seperti apa? Karena memang saya ingat sekali kita waktu itu sempat dicoba ESTR ya Bu Yeni di Purwokerto, itu sudah di tahun 2022, artinya baru setahun lebih lah kemarinnya. Artinya banyak ESTR itu masih sedikit yang pengguna yang mendapatkan. Jadi mayoritas masih berupa STR berbentuk manual yang diterbitkan KFN sebelum KFN berganti menjadi KTKI. Dimohon penjelasan Bu Yeni untuk kait hal tersebut. Terima kasih banyak Bu Yeni. Terima kasih Pak Gus. Iya, baik, terima Baik, kasih Pak. silakan Mbak Yeni. Lanjut ya Pak. Ya, jadi penyesuaian data ini memang hal yang krusial memang Pak di sini, karena kan ini antar aplikasi ya Pak ya. Sama Iya, sih Pak, waktu itu kita juga pernah migrasi aplikasi yang KFN yang manual itu iya, termigrasi ke aplikasi jadi satu dengan aplikasi yang lainnya gitu kan ya Pak. Itu proses tapi waktu itu kan smooth sekali karena kita melakukan uji coba di Bandung, di iya, Purwokerto, di Riau gitu ya Pak ya. Waktu iya, itu di akhir 2021, kemudian launchingnya di Januari 2022. Tapi itu prosesnya adalah migrasi all Pak. Migrasi benar. all. Jadi semua data itu masuk ke aplikasi ktki.kemkes.go.id begitu. Jadi hanya pakai satu aplikasi saja. Bedanya apa dengan ini? Kenapa ini kok jadi loadnya lama, kemudian bolak-balik harus menunggu tarik data gitu. Aplikasi ini KTK ini tidak termigrasi all ke Satu Sehat, Pak. Tapi KTKI masih berjalan untuk proses-proses yang itu tadi yang masih baru, naik level, turun level, alih profesi, seperti itu, perbaikan data. Sementara Satu Sehat ini hanya untuk pembaharuan gitu ya. Jadi ini berbicara antar aplikasi, begitu bedanya dengan yang dulu, yang terdahulu gitu. Jadi kalau datanya ini tadi Pak Noh bilang apa kita perlu ngecek data kita dulu sudah lengkap atau belum ya di aplikasi ktki.kemkes.go.id, dan Bapak Ibu apoteker juga bisa cek data ya di ktki.go.id. Jadi kalau mau mengecek datanya pastikan itu benar atau tidak itu di ktki.go.id. Kemudian silahkan cek data. Nanti Pak Agus bisa langsung nyoba ya Pak Agus ya. Cek data, Ya. di situ sudah betul atau belum. Jika ada yang masih belum sesuai, karena data-data lama tuh yang manual banyak tidak sesuai ya Pak ya. Ada yang berubah apa kayak gitu. Tidak sesuai antara, kemarin itu ada apoteker yang antara ijazah, KTP, Serkom, itu beda semua Pak namanya. Begitu. Jadi kita pastikan lagi memakai yang mana nih namanya. Karena di pembaharuan di Satu Sehat itu sistemnya adalah hanya plek-plekan tarik data dari ktki.kemkes.go.id dan ktki.go.id. Plek tarik data. Jadi apa adanya di situ itulah yang diperbaharui. Begitu, karena sifatnya adalah pembaharuan menjadi seumur hidup tanpa merubah apapun. Jadi proses pembaharuan ini masih perbaikan itu masih di ktki.kemkes.go.id Pak Noh. Jadi kalau arahannya cek data dulu itu sudah betul Pak, sudah betul memastikan data yang lama itu tidak ada yang salah sehingga nanti pada saat print out di pembaharuan sudah betul begitu Pak. Ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Yeni. Makasih Ya. Pak Nov. Nah, ini kita sesinya kita bagi aja dulu ya Bu Yen biar enak ya. Ya, siap. Kita yang pembaharuan dulu nih yang cukup banyak yang muncul ya. Jadi ada Iya. beberapa di pembaharuan itu ya apa namanya yang seperti yang disampaikan oleh Pak Nov tadi, bahwa kita itu memperbaiki data terlebih dahulu. Nah, ternyata ini ada sejawat dari Desember itu sudah mencoba memperbaiki, ternyata ditolak terus karena dan ada yang salah di tanggal lulus dan sebagainya. Itu tidak bisa tidak bisa diubah. Nah, ini kenapa nih Mbak Yeni? Apakah kan seharusnya
kita bisa menyesuaikan ya apa namanya bahwa tanggal lulusnya salah, ininya salah gitu ya. Itu. Nah, ini bagaimana nih kasusnya untuk yang pada saat pembaharuan ternyata datanya tidak bisa diubah, itu yang pertama. Yang kedua adalah lulusan Widya Mandala, Mbak, yang dari dulu kan ada ini ya, suka ada beberapa yang tidak bisa gitu, yang lulusan Widya Mandala yang sekarang jadi UKWM kalau nggak salah, UWM jadi UKWM gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak Yeni caranya supaya kita bisa apa namanya bisa memperbaiki lebih cepat gitu untuk pembaharuan ini? Iya, baik Pak Agus. Jadi untuk data pendidikan ini kan sebenarnya kita tarik dari PDDikti ya Pak ya. Entitas utama Betul. kita untuk data ijazah itu adalah PDDikti. Namun PDDikti sendiri ini kan kemarin memang declare datanya itu lengkap dari 2013 ke atas gitu ya. Untuk di bawah 2013 itu datanya masih belum lengkap gitu. Dan inputan dari PDDikti ini adalah oleh operator dari institusi kan Betul. masing-masing kampus begitu. Jadi ada juga yang kok saya salah gini-gini, ternyata memang dari operatornya dari kampus itu salah. Pernah kejadian itu satu kampus salah semua Pak, karena Ya, operator betul. menginputkan nomor ijazahnya adalah Ya. bukan nomor ijazah tapi nomor yang lain ya. Di situ ada beberapa nomor dan ternyata salah. Kita curiganya kok kampus ini ternyata ya pas dikumpulin begitu. Gitu kan. Yang seperti itu biasanya kita minta ngecek ke kampusnya ya Pak ya, apakah sudah benar terinputnya. Jadi kita selalu pesan ke Dikbud untuk apabila ada apa ya namanya pertemuan dari operator PDDikti mohon diberitahukan agar menginput data dengan sesungguh-sungguhnya karena data ini adalah entitas utama untuk data pendidikan dari para tenaga kesehatan begitu. Namun apabila memang di inputan PDDikti itu sudah betul dan akhirnya tercetaknya masih salah begitu ya Pak ya. Ini kami sudah mengusulkan Pak ke apa namanya developer Satu Sehat ini untuk bisa membuka jadi tidak dikunci. Tadinya kan kami kunci supaya kalau ada yang ngedit tidak malah menjadi salah gitu ya Pak ya. Jadi sesuai dengan PDDikti. Tapi karena ternyata di PDDikti ada beberapa yang salah, jadi kemarin kami mengusulkan untuk tanggal lulus itu dibuka saja fieldnya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai bisa langsung diedit oleh nakes yang bersangkutan begitu. Jadi yang nggak bisa diedit adalah nomor ijazah, tanggal lulusnya kami usulkan untuk dapat di-open, untuk dapat diedit begitu Pak. Oke, ya mudah-mudahan ya ini biar tidak bolak-balik ya Mbak Yen ya, karena kita percayalah nggak mungkin apa namanya apoteker juga melakukan kebohongan dengan data-data yang ada dan jelas mungkin ada beberapa data yang memang tidak match gitu ya. Dan ini kejadiannya kalau data PDDikti itu selain yang pembaharuan juga yang baru lulus juga ada beberapa yang seperti itu gitu. Oke, baik Mbak Yeni. Tadi masalah foto Mbak Yeni ya, masalah foto. Kalau saya selalu menyampaikan upload foto dari tukang foto, jangan foto yang diubah-ubah sendiri gitu, karena itu biasanya sudah lebih mudah untuk ininya gitu ya, untuk prosesnya gitu. Itu yang saya selalu menyampaikan kalau di dalam sosialisasi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya Mbak, apa namanya? Ini ada pesan nih, memungkinkankah apabila misalnya nanti apabila ada persoalan-persoalan itu nanti bisa terkumpul melalui apa namanya, mungkin kami membuat Google Form untuk kami nanti teruskan ke teman-teman di KTKI, karena ini kalau kita bahas di sini pastinya tidak akan selesai semuanya gitu Mbak Yeni ya. Kalau yang untuk epidemiolog memang saya sudah kami sudah Pak Nov sudah menyampaikan tolong kerjasama dengan Mbak Yeni untuk dilakukan perubahan dan ini sedang berlangsung pengumpulan datanya. Tapi untuk masalah-masalah yang mungkin secara teknikal itu mungkin nanti kami bisa dibantu gitu Mbak, karena kita kan nggak mungkin semua nyerbu ke
Mbak Yeni gitu ya, biar melalui seperti biasa saja melalui PC, PD dan kita kumpulkan, kemudian nanti kita bikin sedikit bahan sosialisasi untuk cara penyelesaiannya gitu. Mungkin bisa seperti itu Mbak Yeni. Iya, Bapak, saya akan senang sekali kalau dibantu teman-teman dari profesi ya, satu pintu sehingga kita juga fokus satu-satu menyelesaikan masalahnya. Itu tadi kalau japri masing-masing memang jadinya akan ketumpuk semuanya, akhirnya tidak tertangani Betul, dengan baik, betul. Ya, begitu. Jadi ya. kalau yang Tadi kan pernah japri saya ya. belum dibalas, mohon maaf, begitu, Iya. nggih. Oke, jadi tadi kan ada template ya, template bagaimana persoalannya, itu nanti akan kita jadikan template untuk Google Form supaya nanti Ya, boleh. bisa ini. Cuma mungkin saya mau membatasi juga nih Mbak Yeni, kalau misalnya masalahnya ada di sinyal, tolong jangan diinfo ke kita ya Mbak, ya kan? Kalau misalnya Kita, Pak. muter-muter terus gitu kan, Oh iya, ya kan? iya, 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 betul. jadi kalau yang muter-muter terus itu Mbak ya jangan dikirim ke kita gitu. Nah, Ya. pertanyaan berikutnya Mbak, ini kejadian ya, kan tadi Pak Pri menyampaikan antrian gitu. Nah ini bisa jadi antriannya nggak ini Mbak, nggak sesuai gitu loh. Ada yang baru 3 hari itu sudah jadi, ada yang 10 hari, 12 hari, 15 hari, terutama di proses validasi ini yang sering terjadi di pembuatan baru. Ini anak-anak pada rame gitu lah. Kok teman saya udah, kok saya belum gitu. Nah, validasi yang baru nih Mbak, gimana nih antriannya? Iya, Bapak. Jadi kita ini kan validator terbatas ya, Bapak ya. Validator yang baru dan pembaharuan itu kan sama-sama di konsil. Jadi ini kan yang paling banyak itu di pembaharuan kan, Pak. Menyerbu semuanya. Betul. Bahkan yang STR-nya baru terbit 2023 pun masuk ingin pembaharuan jadi seumur hidup. Padahal Iya. kita bilang nanti dulu lah gitu kan. Slotnya jadi tinggi sekali gitu ya. Akibatnya itu tadi, Pak. Jadi semakin panjang nih antrian dulu deh begitu nggih. Jadi yang baru juga ikut terantri lagi gitu ya Pak ya untuk proses masuknya. Jadi dari klik yang sore dengan klik yang malam aja udah kesela berapa ribu Pak. Padahal kan cuma beda berapa, mungkin 1 jam atau 2 jam gitu ya. Tapi itu di hari yang sama, tapi itu bisa kesela berapa lama gitu Pak. Karena saking banyaknya yang menginginkan pembaharuan menjadi seumur hidup ini begitu. Oke, kalau gitu kita boleh himbau aja ya Mbak Yani ya. Jadi Iya, Pak. mohon diprioritaskan yang memang sudah habis di 2024 atau yang memang belum memperpanjang kemarin. Tapi kalau sudah memperpanjang dan habisnya di 2025, 2026, nanti aja Desemberan mungkin begitu ya Mbak Yani ya. Iya, Biar kita selesaikan. Bapak akan Karena lebih bagus seperti itu. Iya, karena kan sebentar lagi ada lulusan baru nih, Mbak Yani. Jadi setahun itu kan 2 kali kita ada lulusan baru. Nah itu juga akan pasti menambah antrian ya, karena nggak mungkin akan terabaikan gitu kan. Ini lulusan baru Pak, nanti di bulan April nih Mbak Yani akan muncul lagi lulusan baru nanti. Oke. Kalau yang UWM tadi boleh melalui Google Form aja nanti atau gimana? Iya Pak, dimasukkan ke Google Form karena ini kan kami harus cek data di pendidikan tinggi juga ya Pak ya. Siap. Ya, izin nanti mungkin teman-teman di Sekre boleh dibikinkan Google Form sesuai dengan template sehingga bisa di-share melalui pengurus PD biasanya kami Mbak Yani mengirimkan. Jadi tidak langsung ke anggota supaya hierarki kita tetap jalan gitu ya. Oke. Mbak Yani, untuk pertanyaan yang kemarin kami kirimkan, apakah ada komentar? Saya cek dulu tadi kan latar belakang foto, kemudian sebentar ya Pak ya. Jadi yang dimasukkan ke slide sebenarnya sudah kami jawab Pak. Nanti saya akan kirimkan ke Bapak untuk dapat disampaikan ke anggota karena ini case-case ya Pak ya. Betul. Jadi bukan yang general gitu ya. Iya, case-case ini mengandung data-data pribadi soalnya tadinya saya mau
Saya mau paparkan, cuma ternyata mengandung data-data pribadi nih Pak. Iya, iya, Jadi iya, iya. sama yang Oke. bersangkutan juga ya. Iya. Baik, kalau gitu kita lihat dari Pak Nov, mungkin masih ada pertanyaan Pak Nov buat Mbak Yeni? Sebenarnya cukup Pak Agus. Oh, Cuma sebenarnya pengen cukup. Oke, konfirmasi ya. langkah tadi saja Pak Agus. Ya, siap. Terima kasih Pak Nov. Jadi apa namanya? Kalau dilihat memang pertanyaan-pertanyaannya karena memang sistem kita sedang dalam transformasi ya Mbak Yeni ya, sehingga membutuhkan ya kesabaran dari teman-teman di KTKI, juga teman-teman yang anggota yang memang mengirimkan mengirimkan pertanyaannya gitu ya. Oke. Atau Pak Agus, Ya apakah Pak. Bu Yeni itu punya daftar Q&A? Bu Yeni mungkin selama ini ada. Nanti kami bisa bantu sosialisasikan ke anggota kalau Ya, ada Q&A dari KTKI. Itu ya. Pak Agus. FIQ-nya gitu mungkin. Mbak Yani ada nggak? Sebentar ya Pak. Kemarin kami sempat upload Q&A juga. Saya lihat kontak yang terbaru dulu sebentar ya Pak. Ini. Bapak izin kami ambilkan saja Q&A-nya, kami kirim ke chat ya Pak ya, untuk bisa Oke, diakses silakan. Iya. semuanya. Nanti karena yang di web itu masih ada tambahan pembaharuan kemarin, ada beberapa hal yang terupdate juga. Nanti kami akan masukkan ke Oke. chat nih, sambil teman-teman masih ngejawabin chatnya, dan ngejawabin Q&A nih Pak. Iya, betul, di Q&A memang di Q&A dan juga di di chat malah ada beberapa pertanyaan yang nyasar ke sana gitu ya. Mbak Yeni, kalau misalnya kalau misalnya gini, kita sudah memasukkan nomor telepon, email gitu ya, tapi ternyata nggak dapat feedback apapun dari sana. Jadi ada yang OTP-nya itu tidak muncul-muncul. OTP-nya itu tidak muncul, mau ngeprint itu jadi nggak bisa gitu ya. Itu ya. Kemudian ada juga yang sudah betul, tetapi pada saat kita mengisi itu tidak biodata menjadi gagal gitu. Itu salah satunya adalah penyebabnya jadi dari data-data yang ada di data-data yang sudah kita masukkan di awal. Itu Mbak Yeni. Ya. Ya, Bapak, ini juga saya lupa tadi memberitahukan. Jadi kalau menginputkan nomor telepon ini mohon yang ada WhatsApp-nya, Pak. Karena kan kita Ya, sudah pemberitahuannya via WhatsApp dan itu nomornya sudah benar, itu muncul di WhatsApp sih, Pak, biasanya, Pak. ya. Ini sudah betul, Sudah betul, iya tapi sudah tidak betul, muncul. tidak muncul OTP-nya. Jadi sampai sekarang itu belum bisa ngedownload gitu. Ini Ini yang kayaknya registrasi kasuistis baru juga ya, Pak ya ya. modelnya ya. Iya, kasuistis Registrasi ini baru kayaknya ya. Mbak. Ya, sepertinya gitu. Karena harusnya kalau nomornya sudah ada WhatsApp-nya itu masuk ke situ sih Pak, WhatsApp dan Betul, email ya Pak. Kan betul. Iya, WhatsApp dan email kita ya. kirim. Dua-duanya kan kita kirim Pak, WhatsApp dan email begitu. Jadi kalau salah satu ada yang salah, setidaknya satunya juga bisa kita lihat di email begitu Oke. kan ya. Tapi kalau dua-duanya sampai ke blok tidak terkirimkan, mungkin ini kasuistik Pak. Gitu. Iya, oke. Jadi nanti di Google Form aja ya nanti mungkin ya. Ya, Ini format tanggal lahirnya ini pada saat kita bikin Google Form bagaimana nih? Tanggal, bulan, tahun atau gimana?
format tanggal lahirnya supaya memudahkan nanti Mbak Yeni ininya. Ya, izin Pak, untuk format tanggal lahir ini kita tahun, bulan, baru tanggal ya Pak ya? Oke, Tahun, bulan, tanggal. Dan tahun, ini bulan, tanggal. ya, tahun, bulan, tanggal. Untuk FAQ ini sudah tersedia di chat ya Pak? Jadi Oke. teman-teman bisa Oke, bisa sip. buka di situ link untuk FAQ-nya. Nah, Mbak, ada lagi Mbak. Pada saat anggota sudah mendapatkan proses validasi, ya, kemudian munculkan informasi di KTKI ini untuk anak-anak yang baru. Kemudian diklik cek status, kemudian klik link berikut ya, dicek di situ. Nah, pada saat mengganti, misalnya salah di KTP, salah di Serkom, salah di foto gitu ya. Nah, pada saat sudah mengganti, itu tidak bisa ke ending. Ini lumayan banyak nih. Apakah ini karena sinyal atau karena apa gitu. Nah, begitu masuk kembali, itu hilang datanya. Nah, ini kira-kira kenapa nih, Mbak? Iya, jadi ini tidak bisa partial save ya Bapak ya, ulang dari awal lagi nggih. Ini berapa banyak kasusnya ya Pak, supaya kami bisa melihat kembali Pak? Oke, kalau tapi gini, makanya saya bertanya tuh karena saya coba, begitu saya coba itu bisa gitu Mbak. Nah tapi Nah itu banyak dia, yang kadang-kadang begitu Pak, saya juga dapat pertanyaan seperti itu, begitu kami yang coba bisa sampai iya selesai itu. gitu. Nah, ada berapa banyak yang seperti itu, Oke, mungkin ya. Saya mungkin nanti bikin data ya Mbak kalau itu ya. Kalau ya. seingat saya dari anak-anak yang sampaikan kalau tidak salah itu di grup yang baru itu ada sekitar 20 orang itu kurang lebih sekitar yang sudah tervalidasi oke, itu sekitar 10, tapi ada yang 5 ini yang bolak-balik itu nggak bisa terus gitu. Apa karena jaringan kah atau apa gitu. Karena begitu Iya, saya iya, coba bisa. tarik, saya coba bisa gitu. Nah, ini Bisa, apakah oke. ada satu standar gitu Mbak jaringannya gimana? Sampai saya bilang tolong di pagi hari deh katanya. Saya bilang gitu. Siapa tahu trafiknya lagi nggak bagus, Iya, lagi sebetulnya padat gitu. iya Pak. Jadi dengan adanya itu tadi ya Pak ya, load yang sangat tinggi semenjak bergabung dengan Satu Sehat ini, kita nggak bisa memastikan waktunya Pak. Tengah malam kosong itu belum tentu juga gitu. Oke. Berbeda pada waktu itu kita ketika ESR ya Pak ya, ESR kan kita benar-benar ya memfasilitasinya itu nggak keroyokan seperti ini gitu, nggak keroyokan seperti ini. Jadi masih oke-oke aja. Makanya ketika habis launching ESTR sampai dengan ke arah Satu Sehat itu kan tidak begitu banyak masalah, problem gitu, nggih. Nah, ini sebetulnya masalah load, Pak. Load traffic Oke. ya, traffic yang sangat tinggi sekali begitu. Ya, tadi 20 orang, ternyata 5 orang trafficnya ya, ketinggalan gitu kan. Yang 15 bisa lanjut gitu. Tapi ternyata pas Pak Agus coba di saat yang berbeda, di tempat yang berbeda, 5 orang ini bisa gitu kan. Jadi ini traffic sebetulnya, nggih. Oke. Ya, jadi apa namanya ya termasuk yang muter-muter juga terus-terusan muter kan itu berarti ada Iya, di iya. traffic ya. Jadi mungkin ini untuk sejawat semua yang di YouTube dan juga yang di apa namanya yang di Zoom ya. Kita mohon informasinya nanti apabila ada link yang disebarkan melalui PD ya, mohon bisa dimasukkan yang benar-benar kasuistis ya. Mbak Yeni ya, misalnya tidak bisa ganti kemudian tadi OTP-nya tidak jalan sehingga itu akan lebih memudahkan gitu ya. Nah, untuk untuk yang sifatnya tadi biodata gagal, kemudian tidak bisa mengganti tidak bisa masuk ke berikutnya, itu palingan kita coba lagi aja ya Mbak Yani ya, mungkin seperti itu atau Iya Pak, gimana? untuk saving. Iya. Oke, ya. Mbak Yani, kalau di pembaharuan itu proses validasi itu tetap ada dilakukan ya Mbak Yani ya, di pembaharuan itu ya? Ya, Atau by system? kalau untuk pembaharuan itu auto by system, Pak. Auto Jadi by itu system. auto by system. Jadi kalau data lamanya memang sudah betul, dia akan cepat gitu ya. Ini Oke, berarti tidak ada validasi secara manual, semuanya by system. Jadi bertanyanya ke sistem, apakah betul nomor STN-nya sekian, ke sistem yang jawab, oke, lanjut.
Apakah betul Oke. NIK-nya sekian, oh keluar nama ini lanjut begitu. Jadi sudah by sistem semua untuk yang pembaharuan di Satu Sehat, Pak. Oke. Nah, Kecuali tanda tangan berat. ya, Pak ya. Kecuali tanda Ya tangan. catatan Tanda pasti tangan terakhir itu masih beda karena iya. juragannya juga beda ya dulu dengan sekarang Iya ya. nih Oke. Pak Pri. Ya, Pak Pri sekarang. Iya, Jadi Pak. mungkin saya boleh memberikan satu saran kepada semuanya. Silakan perbaiki dulu data di KTKI-nya ya, Mbak Yeni ya. Itu supaya kalau sudah clear betul, bisa selesai, bisa sesuai, baru lakukan di Satu Sehat karena itu by sistem mereka akan interoperable gitu ya, Mbak Yeni ya. Iya, Gitu ya. betul. Tadi di Oke. ktki.go.id ya Bapak Ibu. Jadi dicek KTKI. bisa cek data dulu di ktki.go.id. Jadi Nah, sebelum masuk ke login ke ktki.kemkes tadi, ke ktki.go.id dulu cek data. Di oke. situ akan ada muncul preview gitu, preview untuk data Oke. Bapak Ibu. Kita perlu coba Oke. nggak? Kalau mau dicoba boleh, Pak Agus. Oke. Agus aja, yang Boleh Agus sama ya punya Pak Agus. saya. Iya. Boleh. Nanti. Pak Mbak Agus, Yeni, siapa? Pak Iya, Agus, Pak. saya lihat Siapa? di chat Q&A teman-teman sekretariat sudah KTKI maksudnya sudah membantu untuk penyelesaian masalah. Jadi saya lihat teman-teman sudah minta data SRA, NIK dan lain-lain. Nah itu mesti dikirim kemana Ibu Eni? Saya teman-teman di situ masih nanya. Itu data itu dikirim kemana? Eh, Bapak, Kalau mungkin bisa nanti kita selesaikan ini Pak, on ya, the spot aja di situ ya. langsung Pak. Daripada Jadi nanti saya arahkan ke email yang lain, nanti ngantri lagi. Jadi ini saya mohon ketika diskusi kita sudah selesai, kita biarkan dulu ininya Q&A untuk memberikan Oh, kesempatan teman-teman untuk memberikan data dan bisa langsung kita cek begitu Pak. ya. oh Iya, berarti Oke. ini jawabnya kayak apa ya? di chat Iya. Q&A ya? Ya, Oke, siap. ya langsung di situ aja. Jadi Terima kasih. ini mungkin Pak Fauzian izin sampai jam kantor selesai ya Mbak Yeni ya. Sampai kurang lebih jam 5 gitu Iya, atau jam kantor selesai. Jam 4 Pak, jam tapi 4. mohon sampai jam 4 ya. Jadi tapi mohon ini Maksimal Bapak Ibu jam 4. ya jam 4 ya. Jadi Bapak Ibu untuk yang Q&A-nya nanti kita akan sampai dengan jam 4 ya meskipun nanti para pematerinya udah selesai tapi kalau yang tidak terjawab itu nanti kita akan membuat Google Form yang tersendiri melalui PD nanti informasi yang akan kita sampaikan di sana. Dan saya rasa Mbak Yeni boleh juga ya kapan-kapan kalau pas misalnya kita sedang ada sosialisasi dan meminta bantuan ditemani oleh Pak Yeni dan teman-teman, saya mudah-mudahan pas lagi tidak sibuk dan seperti saat ini kan kita dapat momen yang luar biasa di tengah kesibukan. Minggu lalu Mbak Yeni tidak bisa, Pak Agus tolong minggu ini jangan tanya-tanya dulu gitu ya. Karena lagi hektik banget gitu. Oke, ini kita udah hampir selesai karena Mbak Yeni juga harus menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Q&A ya. Mungkin nanti secara personally saya juga ingin jawaban yang kemarin Mbak Yeni yang kami kirimkan itu bisa diinformasikan dan Bapak Ibu sejawat apoteker nanti kita akan selain yang kemarin yang salah nakesnya itu kami akan kirimkan kembali informasi yang apabila ada persoalan-persoalan yang sifatnya itu personal gitu ya. Dan untuk informasi mengenai bagaimana cara melakukan pembaharuan atau pembuatan baru itu di di IG-nya PPIAI itu sudah ada ya, silahkan manfaatkan. Mungkin nanti kami akan perbaharui, akan kami tambahkan dari slide-nya yang Bu Yeni tadi sampaikan gitu ya. Karena ada beberapa yang capturing-nya mungkin saya membutuhkan Mbak Yeni supaya memperkaya dari slide sosialisasi yang sudah kami miliki. Itu. Atau Pak Agus bisa ya, Pak. di posting juga mungkin di chat kita presentasi Pak Agus tentang sosialisasi pembaruan STR.
Mungkin Ya. banyak teman-teman yang belum punya, jadi mereka bisa ini download. Oke, Ya. 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 Ini baik. Jadi mungkin sebentar Pak, saya ini dulu. Iya. Pak Titus, saya minta tolong di up di chat dan juga di ini ya, di di IG ya. Pak Titus, Pak Fauzan, mohon ini ada apa namanya, slide yang sudah biasa kami gunakan, itu silahkan bisa digunakan. Nanti kita akan memperkaya dengan dari Mbak Yeni. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Pak Pri, ya sebelum menutup, Pak Pri, ada pesan-pesan buat teman-teman semua di lapangan, ya. Kalau pesan saya satu, Pak, jangan percaya hoax. Itu. Karena pada saat teman-teman percaya dengan hoax-hoax itu, yang menjadi imbasannya itu adalah teman-teman di KTKI. Itu. Saya sangat empati sekali dengan apa yang sedang terjadi. Beliau-beliau itu sedang memperbaiki sistem, sedang transformasi. Mohon dengan sangat, Bapak Ibu, jangan diganggu dengan hoax-hoax yang memberatkan sistem yang sedang digunakan saat ini. Tanyalah kepada PPIAI sebagai sumber utamanya, insya Allah edaran akan selalu dikeluarkan. Kalau dari saya itu, mungkin dari Pak Pri, monggo. Ya, oke, terima kasih Bu Yeni tadi sudah memaparkan, saya rasa sangat bermanfaat. Kadang-kadang saya tadi juga beberapa poin saya juga nggak paham, terutama terkait dengan teknologi. Dan terima kasih juga pada IAI yang telah memfasilitasi teman-teman apoteker ya, anggotanya untuk pertama memang saya juga secara pribadi mohon maaf ya, mungkin secara institusi konsil juga minta maaf. Lalu pertanyaan Mas Agus tadi terkait dengan Serkom berikutnya yang dari Kolegium seperti apa ya. Saya juga sudah WA ke Prof Yandi, itu kan kepanitiaannya ya sampai April ya, itu diperbaharuinya seperti apa, karena terkait Kolegium ini tadi juga dibahas secara intens di KTKI ya, dan tadi jam 1 lebih sedikit baru selesai Mas Agus, makanya saya tadi agak terlambat karena suka ditanyai benchmark tentang apoteker seperti apa. Mungkin itu saja Pak Ya, Mas Agus. Saya rasa tadi informasi Mbak Yeni sudah sangat informatif ya. ya, Mudah-mudahan betul. STR-nya cepat ya. Saya sebenarnya tadi saya sudah tanda tangan itu sehari 3 kali Mas Agus. Jadi rasanya sih diregister enggak divalidasi ya, mungkin karena jumlahnya sedikit Iya, seperti kata Mbak Yeni. Faktor iya, utamanya betul. memang karena aplikasinya baru dan harus connect 2 aplikasi. Iya. Makasih Mas Agus. Oke, terima kasih Pak Pri. Mohon izin jangan saya akan recoki terus ya. Termasuk salam juga buat Pak Heru ya. Karena Pak Heru itu sering banget saya recoki untuk yang yang Iya. baru ini validasi. Itu setiap Senin pagi pasti saya itu WA Pak Heru itu Pak. Jadi mohon maaf ini Pak, Iya, saya nggak apa-apa Mas saya Agus. ganggu. Ya, Demi siap. teman-teman kita semua, nggak apa-apa. Iya, betul Oke. Pak. Karena bagaimanapun juga organisasi profesi ya ini sudah established dan cukup dan mempunyai armada yang kuat, insya Allah bisa membantu permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh teman-teman sejawat, terutama di dalam Iya. pembuatan SRA ini. Silakan melalui PD dan PC menyampaikan informasinya, dan insya Allah kami akan teruskan. Kami juga akan seleksi terlebih dahulu mana-mana yang nanti bisa kita sampaikan ke tempatnya Mbak Yeni, mana-mana mungkin yang bisa kita informasikan, ini mohon diperhatikan terutama dari sisi jaringan, karena dengan teknologi yang agak berbeda mungkin diperlukan sesuatu yang agak berbeda jaringannya mungkin gitu ya. Nah, untuk berikutnya dari Mbak Yeni silakan pesan-pesan apa yang untuk sekarang ini. Mbak Yeni sekarang sedang banyak merapikan banyak hal, monggo silakan. Ya, Cuci piring, makasih Mbak. Pak Agus.
Itu tadi Pak Pri cuci piring ya. Ya, kita berusaha seoptimal mungkin Bapak, karena ini memang aplikasi ya paduan integrasi antar beberapa aplikasi begitu ya. Jadi eh, kita semangat transformasi, tetapi juga kita tidak melupakan dari prinsip-prinsip pelayanan ke masyarakat begitu. Jadi ini kita sedang berusaha Pak memperbaiki semua hal begitu ya Pak ya. Jadi kami memang sangat butuh masukan dari teman-teman semuanya, terutama kasus-kasus yang mirip. Nah, berarti kenapa nih kok bisa terjadi berkali-kali? Gitu PR dari kami. Betul. Kemudian ya itu nggak apa-apa Pak Agus tektokan aja. Jadi saya juga mendapatkan masukan seperti itu, dan itu tadi himbauan Pak Agus tadi saya sangat senang sekali. Yang masih aktif mohon tidak berbondong-bondong masuk dulu karena ini Ya. traffic sangat tinggi sekali begitu ya. Karena jumlah STR aktif kita itu kan 1,6 juta nakes, belum dokter Wow. dan dokter gigi. Nah, kemudian kalau jumlah total nakes yang terregistrasi ini total ya Pak, itu udah di atas 3 juta Pak. Jadi Bapak bayangkan yang aktif dan expired 3 juta itu semuanya berbondong-bondong masuk. Akhirnya yang benar-benar butuh, yang Iya. register baru, kemudian sudah expired, ya sudah itu akan menjadi antrian yang kesekian Betul, gitu. Itu betul. tergambar juga sih Pak, akhirnya yang Betul, tidak betul. terespon menjadi akan sangat banyak gitu, yang Iya. akhirnya kami bisa apa ya, awalnya kami harus memacu untuk percepatan begitu sesuai janji layanan, ini jadi keteter begitu kan akibat itu tadi. Karena Iya. kita cek itu sebenarnya memang di atas 50% itu masih aktif Pak STR-nya begitu ya. Jadi Betul, betul. ya Pak, himbauannya mudah-mudahan teman-teman Iya. apoteker yang memang sangat memerlukan terlebih dahulu yang diberikan kesempatan untuk masuk. Tapi gini Ya, Mas untuk forum. Agus, Iya, Pak. hati-hati. Saya pernah mengimbau begitu, dibilangin itu melanggar hukum Pak, gitu, melanggar Oh SAT. gitu. Saya bisa memperpanjang kok, Bapak ngelarang-larang gitu. Ya, dan itu banyak tuh Pak. Iya. Makasih itu Iya, itu Sebenarnya aja. sebenarnya tidak dilarang ya Pak ya, tapi ini Ya, kan supaya untuk trafficnya tidak terlalu tinggi dan yang memberikan kesempatan yang memang masih sangat butuh sekali untuk iya. didahulukan begitu. Jadi tidak Betul Mbak Yeni, larangan kita sih. kan pernah Iya. menghimbau begitu kan. Karena Iya, kan yang masih berlaku 5 tahun, 4 tahun kan tidak divalidasi dulu iya, kemarin kan, ditinggal-tinggal kan. Tapi ya itu ada yang iya. komentar begitu. Jadi siap-siap aja. Iya. Iya, iya Pak. Oke. Oke, baik, Baik. bagus demikian Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Yeni. Terima kasih Pak Pri atas reminder-nya kepada saya juga ya. Betul, ini adalah hak kita semua. Tapi ya karena mungkin kita sama-sama orang teknologi ya Mbak Yeni ya, Ya. sehingga kita ini Pak Pri karena kita melihat bahwa bahkan bisa jadi kalau semua melakukan itu menjadi jam, nggak ada yang bisa sama sekali itu. Nah itu mungkin akan lebih fatal lagi gitu ya, sehingga kita coba menghimbau toh masih bisa digunakan, masih bisa masih berjalan ya. Nah itu mohon ini himbauannya lebih ke arah empati mungkin Pak Priya, bukan melarang kalau saya. Jadi lebih ke arah empati. Mohon buat teman-teman bisa menunggu untuk sampai dengan mungkin di semester 2 karena Mbak Yeni membutuhkan waktu kurang lebih sekitar kalau saya perkirakan sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan cuci piringnya saat ini. Tidak mudah gitu karena sebuah perubahan itu pasti akan mempunyai dampak Bapak Ibu ya. Sebuah perubahan pasti dan saya yakin perubahan itu akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Ya, hanya di dalam proses perubahan itu kadang kita mesti ada saling empati, ya berdarah-darah juga ada ya Mbak Yeni sekarang sedang berdarah-darah dan bagaimana bisa menyelesaikan itu semua. Insya Allah kami bantu Mbak dari IAI terutama ya. Jadi kalau ada persoalan kita bisa diskusikan sama-sama. Kalau ada updating Mbak Yeni bisa informasikan kepada kami untuk kami bantu sosialisasi sehingga tidak semua nanti bertanya ke Mbak Yeni, bisa melalui kami di Ikatan Apoteker Indonesia. Baik Bapak Ibu, Pak Nov, mungkin sebagai penutup dari Pak Nov, silakan Pak Nov. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya tadi agak deg-degan Pak Agus ngomong-ngomong perubahan, nanti takut di-skak.
mudah-mudahan aja maksud Pak Agus itu perubahan dalam sistem KTKI gitu. Ya, perubahan Eh, teknik teknologi Pak maksudnya. ya, Perubahan perubahan teknologi. teknologi. Ya. Saya pertama mengucapkan terima kasih sama Pak Pri tadi udah mendapatkan pencerahan, update-update terkini permasalahan yang memang kita hadapi secara bersama-sama, dan tentu ini juga untuk menghindari hoak-hoak yang beredar di teman-teman kita sendiri. Kemudian tadi dari Bu Yeni sudah banyak yang disampaikan teknis-teknis penyelesaiannya, dan di Q&A juga sudah dikumpulkan. Dan kita akan kumpulkan sampai sore nanti sesuai kemampuan Pak Fauzan, dan sehingga kita punya daftar pertanyaan dan jawaban bagi semua sejawat yang bisa, artinya mungkin hal-hal sensitif mungkin kita akan tutupi, tapi nanti bisa kita share melalui PD dan PC-nya pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga semoga harapannya bisa mengurangi beban kerja dari Bu Yeni dalam menyelesaikan pembaruan SRA dari para sejawat. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Yeni. Nanti kami tentu juga akan tetap selalu kontak kalau sekiranya memang kami butuhkan lagi untuk sosialisasi hal-hal yang baru terkait aplikasi. Tentu kami akan minta dukungan lagi dari Pak Pri dan Bu Yeni dari Sekretariat KTKI. Begitu Pak Agus, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Novendri. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di ujung ya. Teknologi semakin berkembang, maka yang harus kita lakukan adalah kita mengupgrade diri kita bagaimana bisa menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang sekarang ini berada. Jangan khawatir, karena pasti akan ada penyelesaian dari setiap persoalan yang ada. Mungkin itu sebagai penutup dari kami. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Buat Bapak Ibu yang ada di YouTube, ya beberapa hal nanti bisa kita akan coba collect data-datanya. Kalau yang mirip-mirip nanti kita akan buat mungkin ada FNQ juga dari dari Bu Yeni, dan kami juga akan melihat ada beberapa hal yang nanti bisa kita jadikan satu bahan untuk sosialisasi, kita jadikan bahan untuk sosialisasi. Pak Prianto dan Bu Yeni, terima kasih atas waktunya sudah bisa berkenan hadir di acara diskusi kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.